Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita mungkin ketemu malam hari ini sharing aja tentang Kompasiana yang baru dan mungkin juga tentang Kompasiana desa. Silakan mungkin teman-teman ada yang ingin diobrolkan, silakan. Kita mau ngobrol apa nih? Halo, kasihan nih. Suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas, Bang. Salam dari Oke, Maluku Utara, Bang. oke, mungkin saling berkenalan dulu deh. Saya Suryo Koco, kebetulan saya aktif di Kompasiana dan coba mengajak untuk kawan-kawan mengangkat topik-topik desa. Jadi saya bikin apa eh, komunitas ya di Kompasiana, itu Kompasiana Desa. Hari ini sepertinya kita menemukan tampilan baru dari Kompasiana dan beberapa kemarin ada yang eh, hari ini atau kemarin ada juga yang tanya ini kesulitan untuk update dan seterusnya. Saya bukan bukan pemilik Kompasiana, jadi saya juga bukan admin, jadi kita hanya memanfaatkan atau menggunakan platform Kompasiana untuk keperluan kita sharing-sharing. Jadi mungkin itu perkenalan dari saya. Silakan mungkin kawan-kawan yang lain bisa memperkenalkan diri. Ya, salam kenal saya Doni dari Maluku Utara dan sudah 1 tahun menulis di Kompasiana. Bang Doni, profesinya apa nih kalau boleh tahu? Profesinya sementara ini jadi jurnalis lepas, Abang. Oke, oke, sip. Yang lain silakan memperkenalkan diri. Kalau saya kebetulan memang aktif di apa suka ya tulis menulis di Kompasiana. Dulu ada akun yang saya udah nggak bisa akses karena alamat email saya udah lupa apa passwordnya, jadi nggak bisa akses lagi. Yang sekarang ini yang akun saya ini adalah akun kedua saya yang baru dimulai 2018 kalau nggak salah. Nah, silakan nanti kawan-kawan bisa memperkenalkan diri yang lain. Ada Hakim Channel, ada Kasiani, ada Dangyang, Dangyan, Dangyan apa Dangyan ya. Oke, silakan open mic langsung. Kalau ada yang mau menyampaikan. Ya, perkenalkan, nama saya Cak Nuril. Saya pegiat desa dan penyuluh anti korupsi. Saya menurut di Kompiasayana kurang lebih baru setahun kemarin diajari Pak D itu. Tapi ya jarang-jarang kalau ada pengen nulis nulis, kalau nggak ada ya mungkin ya nggak nulis gitu aja. Mungkin biasanya saya isi dengan kegiatan Karang Taruna karena saya juga aktif di Karang Taruna juga. Terima kasih. Nuril aktivis Karang Taruna. Oke, Pak D. Oh, Saya pendamping Ketua desa Karang enggak? Taruna. Bukan di pendamping desa ya? Pendamping desa juga kan, Oh, pendamping pendamping desa desa, juga. penyuluh Oke, anti korupsi, plus saya ketua Karang Taruna di kecamatanku. oke, keren. Dangyan, silakan. Kalau Mbak Kasihan ini tenaga pendamping juga kalau nggak salah. Oke, kalau gitu kita mungkin ngobrolin yang tampilan baru ya, Kompasiana ya. Menurut saya sih tampilannya sekarang jadi lebih menarik ya, lebih modern menurut saya. Dan yang menarik sekarang ini lebih pada format gambar ya. Format gambarnya ini menurut saya jadi lebih baku, jadi rasio 16:9 itu yang menurut yang saya sering sampaikan menggunakan rasio 16:9 dan sepertinya yang sekarang juga seperti itu.
Tapi kayaknya ada juga yang menarik lainnya adalah ketika nanti di apa di tampilan itu ada juga yang hanya diambil crop dalam posisi potret. Yang ini yang mungkin nanti kita cari supaya ketika gambar itu apa, ketika gambar kita upload itu kemudian ada tampilan yang jadi lebih bagus. Saya pikir itu. Kalau yang lain-lain sih sepertinya tidak ada perubahan-perubahan yang apa, perubahan-perubahan yang drastis ya. Artinya secara konten dan seterusnya sepertinya nggak ada perubahan yang drastis, tapi yang saya cermati sekarang lebih pada untuk membuat apa, membuat tulisan jadi lebih rapi kayaknya lebih gampang yang sekarang daripada yang kemarin. Ini menurut pendapat saya. Nah, karena kita membuat forum ini lebih pada ada yang tadi tentang apa cara membuat gambar mungkin mungkin saya share ya teman-teman ya. Kita kita nanti waktunya menyesuaikan aja sesuai apa sesuai ketertarikan teman-teman untuk kita diskusi. Jadi saya coba apa? Jadi kalau saya sejauh ini kalau membuat gambar, saya biasanya kita ada link tree yang sudah kita siapkan ya untuk teman-teman sebenarnya apa narator desa. Di link tree ini ada untuk kemudian guidance supaya apa kita menggunakan AI ya, ChatGPT terutama. Jadi ketika klik dari sini akan langsung ke GPT Narator Desa. Nah, GPT Narator Desa memang kita sudah ada juga format yang sudah kita siapkan untuk keperluan, jadi untuk keperluan membuat catatan artikel atau dengan format Kompasiana. Jadi kalau dari sini sebenarnya tinggal diklik aja, ini udah langsung apa sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan itu artinya di sini sudah ada teaser yang memang yang ada di kolomnya Kompasiana, ada tag juga yang jadi ketika membuat ini tinggal di apa langsung di edit aja di sini. Taruh kata nih kita pengen membuat catatan harian. Jadi ini dihapus saja, membuat artikel catatan harian. Nah, ini sudah lengkap dengan teaser, bla 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 dan seterusnya. Udah tinggal ditulis saja di sini. Hari ini saya melakukan kunjungan ke desa Dampingan apa Tegalsari, umpama bertemu penggiat Karang Taruna mendiskusikan mendiskusikan persiapan lomba Agustusan. Dana sponsor telah terkumpul 2 juta, Mama. Rencana untuk lomba anak-anak dan olahraga antar kampung, Mama. Nah, ini taruh kata kita nulis kayak gini, nanti dari GPT akan membantu kita membuat artikelnya. Nah, kira-kira kayak gini lah. Nah, ini berikut artikel catatan harian, dia akan langsung membuat gini, menyemai semangat Agustusan bersama Karang Taruna Desa Dampiangan. Nah, karena salah ketik tadi dia ngikutin aja apa yang kita tulis, langsung sudah ada Kompasiananya. Kompasiana desanya sudah ada. Nah, ini catatan harian, tagnya, kemudian ini tulisannya, ya udah tinggal di copy paste aja selesai. Nah, ini kalau kita
bicara tentang pembuat artikelnya. Nah, kalau kita taruh kata yang tadi disampaikan tentang membuat gambar, ya, diklik di sini udah bisa buat gambar thumbnail sesuai ini. Nah, sesuai sesuai Kompasian lah kemarin memang kita mengikuti formatnya, nanti kita kita edit ya. Jadi jadi buat gambar thumbnail. Gambarnya apa nih? Jadi yang saya rekomendasikan begini perintahnya. Jadi gambar thumbnail rasio 16:9 Mama. Ya kan? Kemudian isi gambarnya apa? Suasana rapat apa panitia tujuh peringatan peringatan 17 Agustus. Ya udah kita sebutkan, kita ceritakan itu, ya kan? Suasana inilah. Tinggal kemudian jadi gini, ini begitu ini kan kalau kemudian tanpa gambar apapun dia akan membuat dengan tambahan ini. Langsung langsung memaknai yang ini suasana rapat panitia peringatan 17 Agustus dia langsung bikin. Jadi kalau sudah bikin nanti taruh kata nih apa ada perubahan yang ingin ada perubahan yang ingin ditampilkan di gambar itu, kita tinggal sampaikan aja di sini perintahnya seperti apa. Dan ini tidak harus dengan menggunakan asisten narator ya. Jadi teman-teman dari chat chat GPT yang ada pun juga sudah bisa. Nanti kita tinggal ikuti, kita tinggal bandingkan aja. Jadi kita biarkan ini sampai selesai. Nah, jadi dia sudah membuat gambar rasionya sesuai dengan standar 16:9. Udah tinggal disimpan, udah selesai. Nah, ini tinggal disimpan aja. Nah, di sini kan bersatu berkarya membangun. Nah, itu pemanaannya dia. Oleh karenanya, yang menjadi penting adalah kita maunya bikin seperti apa. Taruh kata ini dengan ini, ya kan, kita copy, kita bikin apa menggunakan ChatGPT yang dari kawan-kawan, Mama. Terus di sini kita pasang nih foto kegiatan kita. Yang kita sedang ada kegiatan kita pasang. Jadi mungkin yang kita sedang ada rapat atau apa, kita coba pasang supaya gambar dia itu ngikuti dari yang foto yang kita punya, umpama. Kita cari, oke, kita coba cari dulu aja dari sini. Jadi umpama nih, kita ambil dari sini ya. Nah, kalau kata nih suasana fotonya yang kayak gini nih, ya kan? Taruh kata ini nih. Terus kita coba kita simpan. Ini kan ukurannya manjang nih. Taruh kata dari hasil teman-teman fotonya kayak gini. Nah, kemudian taruh kata pengen foto kita juga ada di situ. Atau kita pengen menampilkan foto yang lain, mamanya yang di sini. Nah, kita buka coba. Anggap kata ada dua foto ini. Nah, kita sudah buat gambar thumbnail rasio ya kan. Suasana rapat panitia 17 Agustus. Nah, yang gambar tadi kita tinggal masukkan aja. Kita tinggal masukkan aja dua gambar ini, nanti dia akan menyesuaikan. Nah, kalau ada perintah-perintah lain yang pengen kita tampilkan, taruh kata nih, kemudian ada logo apa, ada logo ini, logo pendamping umpamanya atau logo Karang Taruna, ya kita tinggal tambahkan aja. Kita coba lihat, cari ada nggak logo logo Kemendes umpamanya.
Terus kita juga pengen ada logonya Kompasiana Desa, ya udah tinggal ditambahkan aja. Nah, kalau sudah ini udah selesai, ini masih upload, ini belum selesai. Kalau sudah selesai, gambarnya udah selesai diupload. Nah, seperti ini udah selesai diupload, udah tinggal langsung pencet aja. Sudah dia kerjakan. Kita tinggal tungguin aja sampai selesai, ditunggu sambil ngopi atau sambil buka apa page yang lain dan seterusnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini dia sedang membuat. Jadi kalau semakin banyak gambarnya atau semakin banyak perintahnya, dia butuh waktu untuk berpikir. Nah, kalau kita menggunakan GPT gratis, itu biasanya ada pembatasan berapa kali kita bikin gambar dalam sehari. Cuma saya lupa jumlahnya berapa. Jadi kalau mau bikin, kalau memang masih pakai yang gratis, apa dipikirkan benar, apa yang mau ditampilkan itu diceritakan aja. Di bagian ini kita ceritakan aja suasana rapat seperti apa dan seterusnya. Taruh kata nih ada gambar kita mau ditempel di situ juga bisa. Tinggal di bagian ini ditambah gambar kita. Nah, ini nanti dia selesai kita tinggal download. Sesederhana itu. Nah, cuma menurut saya yang perlu diperhatikan ketika upload di Kompasiana, ketika ada upload gambar, itu kan ada bagian bawah yang harus kita berikan penjelasan. Jadi dikasih penjelasan aja fotonya itu dari mana dan seterusnya kalau kita ngambil kalau kita ngambil foto dari tempat lain. Tapi kalau enggak ya udah tinggal ditulis aja istimewa. Nah, ya udah ya kan? Ini langsung ada tulisan rapat panitia peringatan 17 Agustus, ya kan? Itu diambil dari dua gambar tadi kan? Dari sini kelihatan ya dua gambar ya. Ini sama ini, itu gambarnya sudah ada di sini nih. Nah, mungkin kok logonya belum ada atau kompasiannya belum ada. Kalau memang merasa dibutuhkan ya tinggal tulis di sini tinggal di bawahnya kita tambahkan aja. Kita tambahkan ya kan Kompasiana sama Kemendes mama. Ya karena di sini kok masih ada yang kurang, tinggal diperintahkan aja tambahkan logo terlampir. Saya biasanya gitu, jadi begitu ada yang kurang, saya tinggal perintahkan aja. Nah, ketika kita sudah minta tambahkan logo terlampir, nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Jadi perintah gambar itu, kalau kita tidak dengan jelas memberikan perintah gambar rasio 16:9 atau 9:16 atau 34 atau berapa 1:1 itu dia akan menerjemahkan sesuai mau dia dari sumber yang kita kasih. Ini yang yang teman-teman perlu pahami. Jadi mereka akan memaknai sesuai dengan pemahaman dia dari perintah kita. Nah, kalau kita jelas perintahnya, dia akan sesuai dengan harapan kita. Ini karena ada dua logo yang belum tampil, kita coba perintahkan tambahkan logo terlampir. Dari dua logo ini kita lihat dia akan ngisinya kayak apa. Yang kayak begini memang sedang butuh waktu. Jadi saya biasanya kalau sedang kayak gini, biasanya saya membuka halaman lain untuk kemudian mengerjakan yang lain. Kira-kira kayak gitu. Karena ini masih belum jalan, masih belum selesai, kita tunggu. Kalau kata nih, kemudian saya membuka GPT yang lain juga di jendela yang lain. Taruh kata nih,
Nah, ini mungkin ya apa buatkan saya ada ide membuat artikel tentang keseruan lomba Agustusan di kampung saya Cipinang. Lomba mewarnai, ya kan, balap karung, panjat pinang di SD CBS 1. Hadiah apa 100.000, 200.000 mama dalam bentuk barang, ya kan? Jadi langsung saya ada ide bla bla bla, buatkan dalam 750 kata. Ya udah, dia nanti akan membuat, ya kan? Dia akan membuat artikel. Nah, ini Kompasiana Desa keseruan lomba Agustusan di Kampung Cipinang. Dia akan menulis dengan pemahaman dia. Jadi informasi yang kita sampaikan langsung di lingkungan SD CBS 1 meski sederhana bla bla bla. Ya, hadiah. Ya udah yang kayak gini tinggal kita copy paste. Nah, ini kan ah, dia sudah langsung dengan teaser 150 karakter, 6 tag, satu foto suasana persiapan. Nah, kita tinggal nambahkan itu aja. Nah, kira-kira sudah bisa seperti itu. Nah, kita lihat yang ini ya. Nah, ini kita lihat ketika kita perintah untuk tambahkan logo, dia langsung menyesuaikan ini. Logonya dipasang di sini. Nah, kalau udah sesuai ya udah, tinggal diklik kanan, disimpan. Udah. Nah, kita simpan ya udah tersimpan di tempat kita. Begitu artikelnya kita upload, gambarnya kita tempelkan. Jadi kira-kira sesederhana itu ya. Ini menurut versi saya sih seperti itu. Mungkin silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin diperbincangkan, silakan apa Kasiani, Cak Nuril, Mas Kolil. Nah, untuk apa sebenarnya membuat artikel itu jadi sangat sederhana. Taruh kata ada rapat nih, apa di desa ada rapat. Tinggal ambil foto aja satu atau dua dan seterusnya. Kemudian rapat itu apa, tentang apa, kemudian acaranya, tempatnya di mana, berapa orang yang datang, kemudian yang dibahas apa, udah tinggal ditulis aja. Tinggal ditulis, habis itu perintahkan bikin artikel apa, bikin artikel sepanjang. Saya merekomendasikan untuk kemudian enak dibaca, itu antara 750 sampai 1.000 kata. Jadi tinggal sampaikan aja maksimal 1.000 kata umpamanya. Kemudian isinya apa disampaikan. Jadi acara hari ini tanggal 4 Agustus ada rapat umpamanya rapat pembentukan panitia 17 Agustus, rencana penyelenggaraan lomba 1, 2, 3, 4, kemudian hadiah-hadiah lomba, macam-macam lombanya ini dan seterusnya tinggal ditulis saja. Udah jadi artikel. Dan dari artikel-artikel itu, itulah bagian yang apa yang kita kerjakan itu kemudian bisa terpublish, bisa lebih banyak orang tahu. Saya pikir itu sih tambahan apa yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin diobrolkan yang lain, kalau nggak kita cukupkan. Silakan, langsung open mic. Ada Saiful Anam, Cuplis, Cak Nuril, Bang Doni, dan Yan. Orang ngantuk. Belum ngantuk. Eh, iya, Mas.
Urung ngantuk, urung turu Amene. Ini saya barusan tadi siang Hmm. ujian perangkat desa Eh, satu satu formasi. apa? Sampean melu ujian mau wis dadi carek melu Yo, ujian. kasih pemerintahan, Pak De. Hmm. Kasih pemerintahan aku habis bulan Agustus ini. Ini tadi Penerimaan baru. pelaksanaan ujian. Ya, ujian ujian tulis dan anu. Kalau di Trenggalek ada tiga ujian. Tulis, kemampuan komputer, sama wawancara. Dan ini eh, sudah mulai banyak ini di Trenggalek. Sing daftar wong pira? 4 tadi. Oh, Biasanya wah itu termasuk titik Pak di papat itu. Di Trenggalek kemarin ada yang sampai satu formasi itu 17, 15. Itu termasuk di Saku nggak tahu kemarin nggak iso nggak banyak yang ujian sampai daftar. ujiannya kapan? Tadi sampai siang jam Pengumumannya? berapa? Jam 2 selesai. Jam 2 Pengumuman selesai. pengumuman Itu langsung oh langsung. langsung. Oke. Iya. Jadi itu kan yang ujiannya kan CAT Pak De. CAT peserta di dalam mengerjakan di luar sudah terlayang itu nilainya berapa. Jadi pergerakan dia klik angka benar ya dia muncul nambah 1 poin. Dia Oh, jawab benar 1 poin. Itu. oke. Ya. Yang ada apa? Yang ini ya penggunaan ChatGPT ya. Saya kebetulan kan pengguna gratisan. Mau langganan kayaknya kok masih anu masih Ojo pelit, emanen. ojo pelit-pelit lah. Gak ada Pak De. Nggak, aku menarik ini. Ini Pak De kan rada jago takutik gitu ya. Saya itu malah kemarin itu terjerumus beli apa jenis Gemini tapi yang oprekan itu Pak De. Dia Oh, dia itu keluarannya itu jadi kita beli link Gemini itu ternyata karena sebelumnya kan ya nggak tahu ya ada teman-teman beli aku ya penak wes ya sebenarnya arahnya nanti tetap di finalnya di GPT. Di GPT kan kalau kita tadi sudah tadi kan ya nulis-nulis misalnya kan sederhana gitu ya. Tempel foto sebenarnya ya itu yang dilakukan man kalau yang saya itu kemarin itu dia di gamenya itu Gemini itu bikin prompt deh. Dia ketika perintahkan tadi perintah yang tadi itu kita tulis di Gemini yang dijual orang itu ya, yang sudah diolah game kayak itu nanti keluar prompt. Lah prompt itu yang kita copy ke ChatGPT. Nah, kelihatannya memang ketika dicoba Pak dengan perintah yang sama, memang hasilnya agak beda ya. Kalau untuk keperluan-keperluan ya mungkin kalau sederhana saja sebenarnya ya cukup di GPT langsung gitu ya. Kalau yang lebih-lebih agak lebih itu jadi dengan perintah yang sama dia dibuatkan prompt dulu baru promptnya di copy di GPT itu hasil gambarnya memang agak beda, lebih menarik ya tanda kutip ya lebih menarik ketika memang diolah dulu di Gemini buat prompt terus promptnya itu yang baru di copy ke ChatGPT. Anehnya yang saya alami itu kan produknya Gemini ya, produknya di AI Gemini itu. Ketika saya tempel di Gemini, saya lagi di Gemini lagi, itu hasilnya ternyata lebih lebih bagus yang di ChatGPT. Padahal promnya itu produknya Gemini. berarti Hati-hati Pak apa De. ki? Gawe gambar apa gawe apa? Ya gambar yang untuk gambar ya, yang untuk gambar. Yang Oh, untuk gambar. Jadi ketika hasil otaknya Gemini itu kita tempel di Gemini, kita bandingkan dengan kita tempel di ChatGPT dengan perintah yang sama, itu ternyata lebih bagus yang di ChatGPT. Kita sama-sama pakai gratisan itu atau katanya sih ada temanku itu kalau di Gemini memang itu harus lebih detail gitu perintahnya. Kalau di ChatGPT itu lebih agak ngawur-ngawur gitu sudah bisa menerjemahkan karepe
karepe si Suryo Koco gini, itu lebih lebih bisa gitu. Memang kalau gratisan ada batasannya Pak Demang. Ada pembatasan kalau nggak salah nggak sampai 10 kok aku itu. Ya, Jadi kalau kadang-kadang aku kalau udah montok itu aja pengen pengen usil nambah lagi itu ya wis mentok harus tunggu besok jam berapa gitu. Kadang-kadang 24 jam ya, lebih juga itu. Itu kelemahannya kalau di PT gratisan. Coba ya kembangkan kalau itu Pak, bikin bikin prom itu. jadi gini, kalau pengalaman ya, aku awalnya memang satu ah, cuma coba-coba aja. Nah, kalau Gemini memang aku lebih memanfaatkannya untuk keperluan bikin video. Jadi kalau Gemini itu kita kan bisa bikin video tuh durasi 10 detikan itu. Itu Gemini lebih oke lah. Artinya keperluan untuk bikin video Gemini. Tapi kalau untuk gambar, apalagi untuk kemudian membuat infografis dan seterusnya, menurut aku lebih gampang perintah ke GPT. Nah, memang kalau apa ke GPT ini kalau kita perintahnya lebih detail akan lebih bagus. Jadi taruh kata nih seperti tadi foto yang tadi, kemudian kita pengennya kayak apa sih? Jadi mama buat gambar rasionya berapa ini lebih pada perintah awalnya kan jadi jelas ukurannya nih rasio 16:9. 16:9 itu apa landscape ya, kalau potret itu 9:16. Nah, kemudian dari situ kemudian apa yang mau ditampilkan, tambahkan teks apa, umpama nih judulnya apa, subjudulnya apa, kemudian tambahkan penjelasan apa, tinggal disampaikan di situ aja. Dia akan lebih bisa menerjemahkan lebih baik. Kira-kira itu. Nah, kalau kalau di GPT, kalau pengen gambarnya lebih artinya lebih real, itu biasanya kita memberikan perintah itu adalah buat gambar rasio 16:9 umpamanya nih. Rasio 16:9. Habis itu kemudian di bagian bawahnya buat gambar realis. Jadi gambar realis itu dia tidak akan mengarang akan membuat gambarnya itu jadi gambar-gambar infografis atau gambar-gambar kayak kartun atau gambar-gambar ikonik atau apa, tapi dia langsung akan menerjemahkan perintah kita itu dan kemudian menggambarnya jadi gambar yang realis. Nah, sama seperti taruh kata nih, kita punya gambar apa, kemudian kita pengen ubah nih gambarnya, bajunya tadinya merah jadi biru dan seterusnya, itu GPT menurut aku sih lebih rapi ya, artinya lebih rapi, lebih gampang kita memerintah. Kalau urusan gambar sih kayak gitu, sejauh yang aku pakai, Mas Khalil. Oke, kalau bener kalau gambar lebih ke GPT memang. Lebih mudah perintahnya lah sebenarnya. Dengan perintah yang sama itu hasilnya memang lebih bagus di GPT daripada Gemini kalau yang model-model gambar Mm-mm. gitu Pak. Kalau video pakai pakai Gemini yang Gemini. paling oke. Jadi taruh kata nih aku masang fotoku di situ, habis itu terus perintah bicara ini, gitu kan, suasananya seperti ini, dia langsung bikin itu. Inilah keluar biasaan AI hari ini itu sudah sangat membantu kita. Nah, kalau mama mau bikin taruh kata nih, bikin spanduk atau apa, ya udah kita tinggal perintahkan aja bikin banner ukuran berapa kali berapa, atmosfernya warna apa, ada logo ini dipasang di mana, logo ini dipasang di mana dan seterusnya. Itu biasanya dia lebih gampang menerjemahkan. Itu kira-kira teman-teman. Silakan ada yang lain, monggo. Kalau sharing aja sedikit Pak D. Silakan. Biasanya tuh kalau saya ingin membuat sesuatu tuh
saya tulis di kertas dulu oret-oretannya, pennya seperti apa. Dari itu nanti saya upload ke ChatGPT supaya dibuatkan promnya. Setelah promnya jadi, baru saya edit-edit, kemudian saya generate jadi itu nanti. Jadi kalau saya habis mendengarkan presentasi atau apa, biasanya kan tak tulis di kertas biasa itu. Nah, setelah itu nanti saya lampirkan di chat GPT untuk membuat promnya seperti apa, kemudian kan keluar itu nanti detailnya. Nah, dari detail itu kita koreksi, mungkin ada yang salah dan lain sebagainya. Setelah nggak ada yang salah, kita perintah, jadi itu nanti buat bahan sosialisasi. Atau biasanya juga saya tuh ada foto-foto yang seliweran, ada flyer-flyer yang bagus. Langsung saja ChatGPT yang kita perintah, buatkan saya prompt flyer seperti ini. Nah itu aja udah, nanti jadi promptnya. Nah setelah promptnya jadi kita copy, kita edit-edit dikit, kurang lebih nanti outputnya sama. Ya cuma seperti itu aja biasanya. Jadi kita ada gambar berseliweran gitu, nanti chat GPT yang kita suruh untuk membuat promptnya. Biasanya seperti itu. Makasih Pak Din. Oke. Jadi masing-masing kita punya caranya masing-masing ya. Silahkan aja agendanya akan apa dan seterusnya. Jadi kalau kayak saya Mama, saya kalau umpama ada materi presentasi atau apa, saya sih orang yang nggak mau capek juga gitu kan untuk membaca itu semua dan seterusnya. Opsi pertama adalah kalau memang presentasi atau acaranya kita ikuti, ketika kita memang bisa dapat materi paparannya ya kita tinggal minta. Kalau enggak ya berarti kita record obrolannya. Nah, dari audio ke teks itu ada yang kita bisa pakai, kita manfaatkan aplikasinya. Jadi dari obrolan itu kita minta untuk jadi transkrip. Dari transkrip itu kemudian kita copy paste, masukkan ke GPT untuk membuat risalah. Dari risalah itu ya tinggal kita mau ngapain dan seterusnya. Ya sebenarnya sih ini lebih pada kreativitas kita mau mau bikin. Pertama yang jelas adalah harus ada angan-angan kita mau ngapain itu yang paling penting. Aku mau bikin apa itu yang paling penting. Dari bikin apa itu kemudian yang kita punya apa, modalnya apa. Nah itu yang kemudian kita karena sebenarnya GPT itu ketika taruh kata nih ada foto gitu kan. Kemudian dia disuruh menceritakan foto itu aja udah bisa. Di dalam foto itu ada acara apa, berapa banyak yang hadir dan seterusnya. Itu udah bisa. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di salah satu forum kan, sampean ambil foto aja deh dari ruangan itu beberapa foto. Habis itu fotonya diupload di GPT, kemudian minta dia untuk membuat cerita dari foto-foto yang ada. Oh, udah dia bisa bikin cerita. Segampang itu hari ini. Nah, ketika dia sudah bikin cerita atau bikin artikel dari gambar-gambar itu, nah kita tinggal copy, dipaste di Word, kemudian kita baca bagian mana yang kurang pas, kita edit, habis itu kita masukkan lagi, rapikan agar sesuai standar dengan berapa jumlah kata. Itu udah bisa langsung jadi. Makanya kenapa saya pernah yang di salah satu forum kita pernah bilang ya cukup waktu 15 menit sudah bisa bikin apa catatan harian. Jadi Mama nih kalau teman-teman mau coba kayak Mama tadi yang Mas Kolil saya nggak tahu di Mas Kolil ada catatannya apa enggak apa penerimaan perangkat tadi Mama ada fotonya atau ada catatan ketentuannya udah tinggal diupload aja data itu di GPT suruh dia bikin risalah atau bikin artikel dengan catatan-catatan apa yang kita mau nanti dia bikin sendiri kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya hari ini tuh sangat apa ya sangat banyak membantu ketika kita menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Nah, kalau untuk membuat presentasi secara utuh taruh kata nih seperti yang tadi disampaikan Cak Nuril tadi, oh ada materi gini-gini dan seterusnya. Saya pakainya notebook LM. Jadi
file-filenya kita kasih di notebook LM, habis itu perintah bikin presentasi. Udah, langsung dibikin presentasi. Biasanya sekitar 10 sampai 15 halaman. Udah tinggal kita manfaatkan aja, kita tinggal ubah-ubah, udah barang itu jadi. Seperti yang kayak tadi pagi mamanya dari catatan-catatan saya kasih ke notebook LM, habis itu saya minta untuk membuat presentasi singkat, target audiens saya adalah ini dan seterusnya, dia langsung menyesuaikan materinya. Kira-kira itu. Silakan, mungkin kawan-kawan yang lain ada yang perlu apa kita obrolin, monggo. Ya, izin sedikit mungkin apa ya, eh, tidak bertanya secara spesifik, cuma di luar apa ya, di luar sharing-sharing ini, eh, saya ini mau bertanya sedikit terkait dengan eh, berlangganan ini, Bang. Hmm, Eh, di, saya kan sudah beberapa kali mencoba berlangganan di apa ya, seperti ChatGPT dan Gemini. Cuma hmm. bingungnya itu di pembayaran untuk langganan. Kira-kira untuk pembayaran di Gemini atau di aplikasi AI lainnya itu metodenya bagaimana? Atau apakah dia bisa, misalnya kalau kita top up pakai GoPay, atau bagaimana ya caranya itu, Bang? Ada beberapa opsi sih. Jadi apa Bang Doni coba aja apa coba berlangganan nanti ada pilihan cara pembayaran. Pilihan cara pembayaran itu kalau nggak salah ada yang pakai apa ada pilihan bisa pakai GoPay, bisa pakai Dana, bisa juga pakai QRIS. Jadi kalau pakai QRIS itu ya udah tinggal apa QRISnya apa disimpan habis itu abang buka aplikasi bayar bayar mau pakai apa aja ya tinggal di scan QRIS-nya aja udah selesai. Oh iya, baik. Itu Ya, apa? Itu, Bang, itu bisa bisa tuh pakai apa ya? Pakai pakai rupiah. bisa. QRIS kan dari saldo sampean dan harganya memang Oh, rupiah. Jadi oh kalau iya, baik, GPT Bang. itu kalau nggak salah 75.000 yang apa yang Go ya, bukan yang Pro. Kan ada Pro, ada Go, kemudian ada lagi yang di atasnya. Kalau yang Go itu paling 75.000 ditambah PPN 10%, berarti 83.000 sekian lah. Itu 1 bulan. Itu kalau nggak salah dia ada QRIS. Jadi tinggal bayar pakai QRIS saja. Hmm. Ketika sudah keluar kode ke apa krisnya, tinggal di apa disimpan atau di-download krisnya, habis itu abang buka aja aplikasi. Duitnya ada di mana? Duitnya ada di rekening bank ya, tinggal buka rekening bank, bayar pakai QRIS. Nggak mau duit di aplikasi terkata oh duitnya ada di GoPay, ya tinggal buka GoPay kan ada tuh bayar QRIS tuh. Ya tinggal Iya, bayar iya. QRIS, tinggal diambil foto yang tadi QRISnya udah langsung terpotong. Gitu Bang. Gampang sekarang. Oh, Nggak kayak dulu. oh Kalau iya, dulu baik, Bang. Bang harus pakai apa US dollar gitu kan. Kita harus pakai kartu kredit. Sekarang udah banyak opsi-opsinya. Tinggal tinggal dicoba aja pilihannya apa yang kira-kira Abang bisa pakai. Ya tinggal itu aja dipilih. Cuma kalau QRIS dia ada batasan waktu. Batasan, batasan waktunya itu berapa menit gitu loh. Supaya kita langsung menyelesaikan. Kalau nggak menyelesaikan nanti QRIS-nya nggak bisa dipakai lagi. Kira-kira kayak gitu. Jadi harus harus mencoba melakukan pembelian lagi supaya kita dapat QRIS yang baru. Kalau Oh, transfer itu biasanya sampai 24 jam. Kalau pakai QRIS itu mungkin sekitar 5 menit lah. Kita harus segera menyelesaikan pembayaran. Jadi saran saya dilihat dulu, terus paling mungkin bayar pakai apa, baru dilakukan pembelian. Nah, kalau abang pakai apa tel apa Indosat, nah kalau Indosat itu di Gemini dia ada yang apa, yang otomatis kita beli
paket data atau paket internet itu yang udah dapat apa Gemini AI. Jadi otomatis alamat email kita nanti begitu buka di Gemini, alamat email kita udah langsung masuk ke apa masuk ke Gemini yang level yang kita kita beli di Gemini itu apa ya istilahnya ya. Kalau yang di GPT kan Go, kalau yang murah itu yang Go, kalau kemudian kalau yang Gemini coba aku lihat. Kalau Gemini itu kalau kita ikut yang dari Indosat, dia itu akunnya apa ya? Bentar, bentar. Putih, hitam putih. Oh, kalau di Gemini apa yang paling paling murah itu plus. Jadi kalau kita pakai yang punyanya Indosat itu ada pilihan paket kita belanja paket internet kemudian dapat akun Gemini Plus. Nah, jadi itu fasilitasnya. Kira-kira itu Bang yang aku bisa berikan respon. Oh iya, baik baik. Mungkin satu lagi boleh nggak Bang? Satu lagi ini mungkin di Boleh mau apa ya di berapa banyak juga boleh. oh, ya. Ini Bang apa saat ini kan apa hak intelektual kan banyak sekali ya Bang. Hmm, Nah, ini kan kalau ada kalau di pemberitaan-pemberitaan yang baru-baru belum lama ini dibicarakan oleh banyak orang itu tentang hak intelektual. Nah, ini kan sementara ini sedang menjadi perbincangan hangat. Perbincangan hangat. Kira-kira kalau di penggunaan prompt ini dan gambar-gambar yang ada itu, kira-kira dari apa ya? Dari mungkin selama selama abang menggunakan AI ini, apakah pernah apa ya mengalami masalah soal mungkin ada yang komplain atau karena hak intelektual? nggak ada. Jadi kalau gambar satu, selama gambar itu hasil karya kita, taruh kata nih kita ngambil foto-foto dari kamera kita, nggak ada isu. Yang kedua, kalau kita ngambil dari, taruh kata nih, ngambil dari Google dan seterusnya, atau kita googling dan download, itu pastikan bahwa itu gambar diambil dari website di mana. Jadi kalau umpama nih, oh gambar punyanya Republika atau punyanya siapa, ya udah tinggal ketika upload kita di Kompasiana itu kan dia perlu ada pemberian deskripsi itu. Ya di deskripsinya di bawah gambar itu ditulis bahwa sumbernya dari taruh kata nih sumbernya diambil dari kompas.com atau kemudian sumbernya diambil dari mana tinggal ditulis saja sumbernya nggak ada isu itu untuk gambar. Kalau untuk artikel sejauh kita kemudian gagasan-gagasan yang kita sampaikan itu kemudian kita perbincangkan dengan GPT itu nggak akan ada apa ya kekayaan intelektual dan sebagainya nggak ada orang GPT itu kan sebenarnya sekedar alat bantu aja kayak kita punya asisten kita punya pikiran apa kemudian kita perintah asisten kita cari dong filenya ini. Nah, cari tentang ini begitu dia cari kemudian coba kamu bikin analisa ya itu sudah artinya nggak ada apapun yang dilanggar kira-kira kayak gitu Bang gambaran kasarnya oke ya Bang Doni ya ada yang lain Bang Doni Ya Bang, masuk Bang. silakan Ya, terima kasih waktunya. Ini salam kenal dari Madura ini Bang. Woi mantap apa Iya, kabar Madura aman ya aman-aman. siap gimana Ya ini sebenarnya saya ini masih apa ya, masih
barulah dalam digitalisasi ini. Cuman rasa ingin tahu saya ini ya lumayan tinggi lah Pak De. Dan sebagai manusia dan memang harus update untuk mengikuti perkembangan zaman. Eh, Setelah mengikuti tadi saya langsung coba masuk ke GPT itu tadi. Eh, Ya memang betul, apa namanya, GPT ini kan alat bantu sebenarnya untuk mempercepat lah. Saya coba tadi untuk mengucapkan hari kemerdekaan itu memang tidak update anunya, masih 80. Sekarang kan 81 Pak D. Ah, Itu masih 80 dan temanya pun ya tidak update juga gitu. Itu Pak D. Ya ini cuman ngobrol aja Pak D, bukan bertanya ini Pak D. Cuman saya masih baru dan rasa ingin tahu saya itu aja Pak D. oke, jadi sebenarnya gini, GPT itu lebih pada dia kan menyerap informasi yang ada di semua media lah ya, di internet itu. Jadi saya saya cenderung mengajak kawan-kawan kalau mau memanfaatkan GPT, jangan kemudian kita memposisikan GPT seperti Google. Itu satu, itu yang penting. Jadi taruh kata kalau tanya ke GPT itu jangan tanya seperti kita ngetik di searching. Beda antara mesin pencari sama GPT. GPT itu lebih pada dia adalah kecerdasan buatan dari apa yang kita obrolkan. Jadi kayak tadi ah, Anam tadi ngobrol tentang nggak update dan seterusnya ya sebenarnya lebih pada yang perlu dilatih oleh kita hari ini ketika berhubungan dengan AI atau dengan ChatGPT lah, kita ngomong ChatGPT aja, atau ke Gemini, yang perlu dilatih adalah kemampuan kita bertanya. Yang perlu dilatih itu adalah kemampuan kita mencari tahu. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk GPT saya merekomendasikan jangan langsung bertanya, tapi perintahkan dulu dia sebagai apa. Kita praktekkan ya, supaya teman-teman juga dapat gambaran pemanfaatan GPT itu harusnya seperti apa sih. Oh ya, sebelum masuk ke sini, saya pastikan teman-teman ketika masuk ke GPT itu selalu gunakan akun yang sama. Untuk keperluan kawan-kawan itu harus jelas nih, mau pakai akun yang mana nih. Karena setiap obrolan kita itu direcord sama dia gitu. Jadi taruh kata nih, apa ah, Anam ini seorang TPP gitu kan. Maka pastikan akun yang akan dipakai itu akun Anda sebagai TPP itu nggak berubah-ubah. Jangan kemudian masuk pakai akun Gmail yang mana, kemudian besok lagi pakai Gmail yang mana, itu nanti nggak nyambung. Nah, ketika sudah masuk ke GPT, yang kemudian yang pertama kali kalau kita mau ngobrol, taruh kata tadi Anam mau ngomong tentang apa ah, Agustusan nih, Mama ya kan. Nah, kita posisikan dia sebagai apa? Jadi kita tulis di sini, kamu adalah apa? Kamu adalah seorang di desa, gitu kan. Jadi posisikan dia sebagai apa nih? Kamu adalah seorang di desa, aktivis pemuda, ya kan? Kemudian punya kreativitas event. Jadi dia akan ketika kita nulis seperti ini, kita langsung print, langsung enter. Nanti di sini akan tertulis nih, siap, saya akan mengambil sudut pandang sebagai seorang pemuda desa, ya kan?
pemuda desa yang aktif di Karang Taruna, terbiasa menjadi panitia kegiatan, mencari sponsor, menggerakkan warga, merancang acara. Ya, kemudian karakter yang saya gunakan, pengalaman penyelenggaraan ulang tahun desa, bla 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 dan seterusnya. Oke, gitu kan. Begitu ini silakan jelaskan kegiatan tujuan yang Anda rancang. Dia akan langsung dia dia sudah mengambil posisi, artinya lawan bicara kita ini adalah seorang pemuda yang kreatif dengan event, ya kan? Taruh kata nih, di desa saya, taruh kata nih, desa desa desanya apa nih? Seingat saya aja ya, Gentan, Kecamatan Keranggan, Temanggung, ya kan? Saya ingin membuat peringatan kemerdekaan dengan beberapa kegiatan lomba anak, lomba ibu, lomba bapak gitu kan, lomba remaja. Saya punya anggaran 15 juta, ya kan? Beri saya ide. Ini kalau kita ngomong, kita ngajak dia untuk kita minta ide, ya kan? Salah ketik ini. Saya punya anggaran 15 juta. Dia akan, karena kita sudah memposisikan dia sebagai remaja desa yang kemudian punya pengalaman event, dia akan apa? Membuat acara dari modal yang 15 juta yang kita bilang gitu kan. Kemudian dengan berbagai macam lomba. Ini dia langsung memberikan ide, tema guyub rukun, semangat merdeka, gentan bahagia. Targetnya bukan mencari pemenang, tapi membuat seluruh warga, bla 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 dan seterusnya. Konsep acara 4 hari, hari satu pembukaan, jalan keliling dusun, senam bersama, pembukaan kepala desa, marching band kalau ada dan seterusnya. Ya udah kita tinggal baca aja ini semua, ya kan? Untuk bapak-bapak tarik tambang, balap karung, helm, helm proyek dipakai untuk balapan, mancing botol. Oh, udah banyak yang dia bisa kasih masukan ke kita. Dia bahkan sampai membuat rancangan biaya nih. Hadiah seluruh lomba 5 juta, panjat pinang 2 juta, sound system 1,5, bla bla bla, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, jika targetnya ingin acara terbesar di Kecamatan Keranggan, saya menyarankan konsep Festival Kemerdekaan Gentan 2026. Bukan sekedar lomba 17, tetapi dikemas layaknya festival desa, pasar UMKM, dan seterusnya. Dengan duit 15 juta, dia punya ide yang seperti itu, gitu. Nah, ini yang jarang-jarang kita pakai. Jadi memposisikan dia sebagai apa? Kamu adalah. Nah, ini jadi yang bagian ini jadi penting. Yang sedang kamu ajak bicara ini siapa? Kamu setel dulu. Nah, taruh kata nih, karena kita sekarang sedang bicara tentang apa? Tentang apa Kompasiana ya. Kamu adalah jurnalis warga aktif di Kompasiana, ya kan? Udah, kita perintahkan aja kamu sebagai jurnalis warga bertumbuh pengalaman nyata, bla 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 dan seterusnya. Ya udah, tinggal perintahnya apa nih? Buatkan artikel, ya kan? Artikel penerimaan perangkat desa di desa saya. Desa saya Melinjon, Melinjon, Trenggalek. Ada
kekosongan perangkat desa kasih apa kaur tadi Mas Anu ya. Nah, kaur pembangunan mama ini. Pembangunan yang akan pensiun bulan September. Peserta 4 orang. Hari ini tanggal berapa nih? Hari ini ya kan tanggal 4 Agustus ujian menggunakan aplikasi ya kan sudah terpilih nilai terbaik ya kan nilainya 83 umpamanya dari 100 ya kan nama anak nama peraih nilai Sugiman umpamanya ya kan ya udah selanjutnya akan ada tes wawancara kebangsaan dan pembuatan artikel. Nah, udah taruh kata nih kita bikin kayak gitu aja. Karena kita sudah bicara dengan seorang jurnalis Kompasian lah, gitu kan. Begitu kita perintahkan, kita sudah memerintahkan bikin artikel, dia udah langsung bikin artikel. Seleksi perangkat desa Melinjon masuki babak akhir. Sugiman raih nilai tertinggi berbasis aplikasi. Regenerasi aparatur, nah, udah kita nggak perlu mikir. Dia udah bikin tulisannya sendiri. Udah tinggal di copy, di paste, atau kemudian dibaca bagian mana nih yang kurang cocok. Selamat kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti bla 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 dan seterusnya. Siapapun nantinya ditetapkan sebagai KUR ya kan. Harapannya dapat menjadi ini. Udah, kalau udah kayak gini, udah tinggal di copy, tinggal di paste, udah selesai. Kira-kira kayak gitu. Jadi memanfaatkan GPT itu ya harus dioptimalkan. Kita paham cara memanfaatkannya. Nah, ini bagian-bagian yang menurut saya akan memudahkan kawan-kawan nih. Ketika mungkin kita ada kegiatan di desa ada kegiatan apa, kalau memang tidak terbiasa nulis di handphone, taruh kata nih bikin tulisan di kertas nih, hari ini tanggal berapa kegiatan apa dan seterusnya, nanti tinggal difoto di handphone, tinggal dikasih ke GPT suruh baca, nanti dia baca tulisan itu. Nah, tinggal kita sesuaikan sama enggak dengan yang kita tulis dan nanti tinggal lanjut kegiatan yang lain. Kira-kira itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin menanyakan atau ingin berbagi cerita yang lain. Silakan. Semoga Anam bisa mendapatkan gambaran gampangnya hari ini kita dibantu dengan alat-alat itu. Taruh kata nih, dari kawan-kawan yang ada di sini. Anam umpamanya sekarang kan mungkin kemarin ada kegiatan atau apa, ada fotonya gitu kan. Coba kamu kirim fotonya di chatting nanti suruh baca GPT untuk membaca foto itu dia udah bisa cerita dari foto kamu. Kamu ada foto kegiatan nggak? Kamu kirim Ada. coba kamu kirim di WA atau kirim di chatting ini nanti kita coba. Kalau mau kirim di WA juga boleh, kirim di chatting di chatroom chatroom Zoom ini juga boleh. Jadi banyak hal yang kita bisa dibantu dengan perangkat-perangkat yang ada ini. Kira-kira itulah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini.
Ya lumayan udah 1 jam ini. Lanjut di lain waktu, Pak De. Oke, Ya. silakan yang lain ada. Kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini, cuplis. Bang Doni masih ada yang ingin diobrolin? Mas Kolil? Cukup, cukup Bang, cukup. Oke, cuplis, Kasiani? Kalau nggak ada, Mas Kolil nggak ada. Kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman waktunya. Semoga ada kemanfaatan untuk Amin. kawan-kawan. Jadi apapun yang kita harapkan sebenarnya lebih pada ini bagian dari kita bisa saling menguatkan, saling meningkatkan kemampuan kita masing-masing. Saya bukan orang yang kemudian punya kemampuan punya kemampuan lebih daripada kawan-kawan enggak, tetapi mungkin saya lebih pada sudah memulai atau sudah mencoba lebih dulu, kira-kira kayak gitu. Nggak ada orang yang bodoh, nggak ada orang yang tidak paham, yang ada adalah terlambat tahu. Jadi bagaimana kita membuat kawan-kawan jadi lebih cepat tahu dibanding dengan yang lain. Saya pikir itu ya, terima kasih.